Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Pendidikan Anti Korupsi akan menyampaikan presentasi. Bagaimana presentasinya? Mari kita simak bersama. Korupsi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, melanggar norma, dan juga melanggar aturan dari negara. Praktek korupsi sudah sangat marak sekali dilakukan oleh individual maupun kelompok yang ada di negara kita ini, sehingga praktek korupsi menimbulkan dampak yang masif baik bagi individu, kelompok maupun lingkungan. Berikut kami rangkum beberapa dampak masif korupsi dalam beberapa poin. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Adanya tindakan korupsi sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan tindak korupsi, pertumbuhan ekonomi di negara ini menjadi terhambat. Yang kedua, penurunan produktivitas. Karena melemahnya ekonomi dan investasi, maka produktivitas yang ada di negeri ini menjadi menurun. Selanjutnya, itu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, yang disebabkan karena produktivitasnya menurun akan mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang disediakan untuk publik. Selanjutnya, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dengan menurunnya jasa barang untuk publik, maka mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak. Yang terakhir, dari sektor ekonomi, yaitu meningkatnya hutang negara. Karena pajak merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan negara. Dengan menurunnya pendapatan dari pajak, maka akan berimbas kepada meningkatnya hutang negara. Selanjutnya, praktek korupsi juga berdampak terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Di antaranya, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Selanjutnya, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, meningkatkan kriminalitas. Dan yang terakhir, solidaritas yang semakin langka. Praktek korupsi juga berpengaruh terhadap birokrasi pemerintahan. Di antaranya, matinya etika sosial politik. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Dan yang terakhir, birokrasi tidak efektif dan efisien. Selain itu, korupsi juga mempengaruhi dampak terhadap politik dan demokrasi. Di antaranya, munculnya kepemimpinan yang korup. Kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga, menguatkan plutokrasi. Dan yang terakhir, hancurnya kedaulatan rakyat. Praktek korupsi juga mempengaruhi terhadap penegak hukum. Di antaranya, fungsi pemerintah yang mandul, dalam artian kurang serius dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dampak masif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Terdiri dari dua. Yang pertama, lemahnya alutsista dan sumber daya manusia.
yang kedua, lemahnya garis batas negara, dan yang ketiga, menguatkannya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dampak masif korupsi terhadap lingkungan. Adanya korupsi dan kerusakan lingkungan hidup. Pemberantasan korupsi dan nepotisme memang menjadi salah satu agenda reformasi nasional, yang mana senantiasa disuarakan masyarakat menyusun agenda Orde Baru. Dampak dari mewabahnya penyakit korupsi tidak hanya mendorong eskalasi kerusakan moral masyarakat, tetapi juga menjadi akar penyebab kerusakan lingkungan hidup, yang mana cenderung semakin mengganas dalam 1 dekade terakhir. Seperti adanya pembabatan hutan secara semena-mena, terjadinya alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah, dan yang terakhir yaitu masuknya limbah berbahaya dari negara tetangga yang mengancam kelestarian lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.